Ini naib fa'il. Naib fa'il itu adalah maf'ul yang bergeser posisi kepada fa'il. Kenapa? Karena dari tadinya aktif menjadi pasif. Ibu paham nggak? Paham ya? Harus diulang lagi. Ulang lagi. Coba Bu, sebelum ini tadinya kalimat apa? Daraba aliyun al-hajara. Aliyunnya sebagai fa'il. P1 L1 bunyinya aliyun. Al-hajar itu adalah batu sebagai objek. Bahasa Arabnya maf'ul. Maf'ul itu P2 gunakan L2 karena al-hajar ini adalah isim mufrad, bunyinya al-hajara. Jadi lengkapnya daraba aliyun al-hajara. Sekarang ingin diubah menjadi pasif. Pasif itu dimana dalam bahasa Arab fa'ilnya itu nggak disebutkan, maka alinya dibuang, dia lempar, al-hajarnya yang tadinya P2 dia fathah geser ke tempatnya ali jadi P1. Jadi tapi darabanya jadi duribal hajaru, makanya disebut naib fa'il, pengganti fa'il. Kenapa diganti? Kalau ustadz kan saya jadi badal khotib Jumat, berarti ustadz yang aslinya nggak ada, saya jadi badal, paham? Ini juga sama, naib pengganti, naib fa'il, berarti fa'ilnya hilang karena fa'il adalah P1, dia pun juga harus rela merubah posisi dia, tadinya P2 menjadi P1, paham tidak? Sekarang rahasianya apa? Saya akan jawab rahasianya kenapa. Di mana di dalam bahasa Arab kalimat diubah menjadi pasif itu ada tujuannya. Satu, pertama, menggunakan pasif itu ketika fa'ilnya itu tidak perlu disebutkan. Coba. Artinya kira-kira apa? Manusia tadinya kan khalaqa menciptakan, ini khuliqa. Al-insan harusnya dia yang diciptakan objek, tapi sekarang jadi naib fa'il, jadi khuliqal insanu. Kenapa? Karena nggak ada yang lain yang menciptakan kecuali Allah. Allah tuh nggak perlu disebutkan, itu dalam bahasa Arab. Canggih kan? Makanya dalam Al-Quran, wa khuliqal jannu min marijim min nar. Jin diciptakan. Siapa yang ciptain jin? Gak mungkin muslim. Iya ya, siapa? Alah, ini gak disebutkan dalam Al-Quran, kita cari di kamus. Gak mungkin Pak, yang ciptain itu Allah, gak perlu disebutkan fa'ilnya. Ngerti? Gitu ya. Ya, atau bisa jadi nggak disebutkan itu karena ada keperluan, bukan nggak masuk tapi ada keperluan, ya, ada keperluan. Misalkan, ya, ini konspirasi, ya, saya kerjasama dengan si Fulan, ya, bukan saya, Fulan dengan Fulan, kita nyuri yuk, ayo, nggak apa, kita curi aja yang punya teman saya. Itu nyuri dia, ya kan? Orang itu kehilangan barang, nanya ke saya karena saya tahu temannya dia, gitu kan? Ada pencurian. Kemudian saya bilang, harta dia dicuri. Saya nggak bilang si Fulan nyuri itu, karena ada kebutuhan. Jadi saya nggak bilang, kalau saya nyebutin pelakunya ketahuan dong. Makanya saya hilangkan failnya. Yang tadinya harusnya misalkan saroko itu mencuri. Ya, teman saya misalkan Zaid, nggak di sini Zaid kan? Saya nggak bilang saroko Zaidun al-mala, harta. Itu mah ketahuan, ya kan? Saya udah belajar nahwu, jadi saya udah pakai fiil dan naibul fa'il saja biar nggak ketahuan. Ya, ini berarti pinter ininya ya, pencurinya. Udah belajar nahwu. Ini buang. Suriqa, ininya ganti suriqal mal. Kalau orang paham, kenapa ente pakai majhul? Berarti Anda yang ente sembunyikan.
Ya, kalau yang dicurinya udah belajar nahwu juga, ini kenapa orang kok bilangnya harta dicuri gitu kan? Jangan-jangan dia tahu pencurinya, cuma dia sembunyikan. Gitu ibu-ibu bapak-bapak sekalian, paham nggak? Naibul fa'il itu adalah maf'ul yang digeser posisinya ke fa'il. Kenapa dilakukan seperti itu, dimanipulasi seperti itu? Ada sesuatu yang ingin dicari itu. Ya, bisa jadi karena sudah masyhur, sudah maklum indana, nggak ada yang nggak tahu sama sekali. Bahkan orang kafir pun tahu siapa yang menciptakan manusia. Nggak perlu lafzul jalalah itu Allah itu disebutkan itu dalam beberapa kondisi, ya. Tapi nggak semuanya, ya kan? Ada juga fa'ilnya yang disebutkan, dan itu pasti ada faidahnya. Kalau Al-Quran menyebutkan fa'il, saya yakin itu pasti ada faidah. Makanya tafsir itu kan terus berkembang. Iya enggak? Tafsir itu. Kenapa? Karena Al-Quran itu ya, dia ilmu lautan yang enggak bertepi. Terus digali dari segi bahasa akan memunculkan faidah-faidah makna-makna yang terus bertambah. Ya kan? Seperti itu. Itu naib fa'il. Udah bisa ya? Tayyib. Dua lagi ini butuh fokus 4 menit aja lah. Isim kana dan khobar inna. Apa isim kana? Isim kana. Dan ini sering bapak-bapak dapatkan dalam Al-Quran. Fokus. Bismillah. Allahu alimun. Jumlah apa ini? Kok lama jumlah apa ini? Ini apa maksudnya ismiyah ini? Ini isim berarti ismiyah. Ismiyah itu ini disebut apa? Ini disebut apa? Lapa ke berapa? P berapa? L berapa? Bunyikan. Khabar P berapa? L berapa? Bunyikan. Allah Maha mengetahui. Berarti ini mubtada khabar P1 P1. Tiba-tiba ada kana. Ini yang nomor dal D, isim kana. Tiba-tiba ada kana. Kana ini dia punya geng. Dia geng ya. Kana ada saudara-saudaranya, ada atau saudari-saudarinya. Disebutnya dalam bahasa istilah kita saudari-saudari kana. Kenapa Ustaz enggak saudara-saudara? Enggak tahu ya. Pokoknya disebutnya saudari-saudari. Akhwat, bukan ikhwanu kana, bukan, tapi akhwatu kana. Mungkin karena ini dihukumi mu'annas, sehingga kalau temennya, kalau perempuan temennya juga perempuan, bukan laki-laki, ya kan, haram gitu kan. Jadi akhwatu kana, saudari-saudari kana. Siapa saja itu? Lihat di sini halaman 28. Kana itu punya saudari-saudari: amsa, asbaha, adha, dhalla, bata, sara, laisa, wa mazala, wa manfaka, wa mati'a, wa mabariha, wa madama. Satu ajalah, kita akan satu aja kana dulu ya. Kana dulu. Nanti ini antum belajar sendiri. Yang penting antum tahu, oh ini saudara-saudara kana. Maksudnya nanti kalau dapat ini aplikasikan sesuai dengan kana, karena dia temannya kana, ngikutin kana dalam segala halnya. Kana dulu, kana. Ini ada mubtada khobar, masuk kana ke sini. Kana. Kira-kira bunyinya gimana? Kana Allahu aliman. Aliman hakimah. Dalam Al-Quran banyak. Wa kana Allahu aliman hakima, wa kana Allahu khabiran basir, wa kana Allahu. Kalau kita perhatikan, yang tadinya mubtada khobar P1, P1, L1, L1, ketika ada kana, maka ini menjadi L1 tetap, yang ini berubah menjadi L2. Ini menjadi L2. Kenapa? Karena dari segi nama sudah berubah. Tadinya mubtada khobar, ini menjadi isim kana, ini menjadi khobar kana. Ini tetap namanya khobar, cuma sekarang khobarnya milik kana. Kalau ini tadinya mubtada, jadi isim kana. Kira-kira kalau kita membahas P1, yang masuk P1 isim kana atau khobar kana? Isim kana, karena bunyinya kana Allahu, kan? P1 kan? L1 kan?
Berarti ini isim kana. Isim kana itu masuk ke dalam jajaran P1. Ulang lagi ibu-ibu. Ulang lagi. Coba ulang lagi. Sebelum ada kana bunyinya gimana? Allahu alimun. Allahu sebagai apa? Mubtada. Alimun sebagai apa? Kedua-duanya P berapa? Pakai L berapa? Setelah ada kana, ternyata mubtada dan khobar itu mubtadanya jadi isim kana namanya. Khobarnya menjadi khobar kana. Apa yang diubah? Nama yang diubah itu. Yang diubah siapa? Mubtada. Mubtada berani berkorban, dia namanya jadi isim kana. Enggak jadi mubtada lagi, isim kana. Namanya berubah. Kata kana, mubtada. Kamu mau berubah posisi, mau berubah nama atau berubah posisi? Kata mubtada, saya lebih baik berganti nama menjadi isim kana daripada merubah posisi saya dari P1. Ya udah, berarti kamu masuk ke geng, masuk saya P1. Oke. Makanya kanallahu, jadilah dia isim kana. Jenis lain isim kana itu P1. Terus kana itu nanya khobar, kamu khobar, kamu mau ganti nama ya atau ganti posisi? Saya ganti posisi saya nggak sudi dengan kamu. Gak apa-apa saya disebut khobar kana asalkan posisi saya berubah. Jadi dia jadi P2 khobar kana itu. Ngerti? Ya kan? Makanya bunyinya jadi kanallahu aliman. Paham? Berarti yang P1 mana? Yang isim kana atau khobar kana? Isim kana. Kalau menemukan isim kana, yaitu mubtada yang dimasuki dengan kana, itu adalah isim kana, harus menggunakan P1. Kalau khobar kana kapan dibahas? Ya akan dibahas di P2 karena dia P2. Pak Imam paham? Alhamdulillah. Berikutnya khobar inna. Ya, khobar inna. Khobar inna. Fokus. Ini sama dengan kana. Lihat. Sama. Saya akan contohkan sama. Ayo. Semua jawab. Ayo, dibacanya apa ini? Allahu sebagai apa? Mubtada P berapa? L berapa? Bunyinya? Alimun sebagai apa? P berapa? L berapa? Bunyinya apa? Kalau tadi kana, sekarang inna. Inna itu rivalnya kana. Dia tuh bermusuhan dengan kana, nggak mau kalah, dan dia punya saudari-saudari lagi. Ini kayak apa tahu ya? Memang begini ya. Ya, kana punya geng dia, dan inna juga punya pasukan. Siapa pasukan inna? Halaman 30. Inna itu punya pasukan anna, ka'anna, walakinna, walaita, wala'alla. Itu punya makna masing-masing. Tapi itu masuknya ke saudari-saudari inna. Gimana cara kerja inna? Inna itu karena gak mau kalah dengan kana. Oh, si kana udah masuk tuh. Oke, sekarang giliran saya. Inna, ya. Nemu Allahu alimun mubtada khabar inna. Kata inna, dia menawarkan, "Hei mubtada." Ya, ini berarti ya. Mubtada, kamu mau ganti nama ya atau ganti posisi? Sekarang tadinya dia ganti apa? Ganti nama juga. Iya kan? Ganti nama. Dia ganti nama isim gitu. Kan isim inna ya. Kalau kemasukan inna menjadi isim inna. Kalau tadi kemasukan kana jadi isim kana. Sekarang jadi Allah itu jadi dari namanya jadi isim inna. Nah, innallaha, selain dia isim berubah nama isim inna, maka dia berubah posisinya menjadi P2. Makanya dalam Al-Quran kita kalau setelah inna pasti lapak kedua innallaha, innar rasula, innan nabiyya, jadi lapak kedua karena dia sebagai isim inna. Isim inna P2 L2 bunyinya innallaha. Sedangkan alimun dia khobar inna. Ya, khobar inna dia alimun gak mau ganti posisi.
posisi kalau dengan inna, nggak tahu ya, dia cocoknya dengan inna. Tadinya dia khobar, dan dia pun dari segi nama dia tetap khobar inna, ya khobar inna. Tapi dia nggak mau ubah posisi, tetap dia alimun P1. Sehingga kalau kita katakan jajaran P1 itu mubtada, fa'il, naibul fa'il, isim kana, terus khobar inna. Karena ini isim inna itu sudah ke P2. Nanti dibahasnya di mana? Ya di P2. Bersama maf'ul. Nanti kita akan ketemu khobar kana dan isim inna. Maf'ul itu, jajarannya itu P2. Ya. Begini Ibu, selesai. Alhamdulillah. Itu untuk P1. Ya, sok sekarang itu ada latihan. Ada latihan di sana, halaman 29 Bu. Silakan, di sana ada mubtada khabar Muhammadun talibun, al-waladani qaimani, al-muslimuna sabiruna, Muhammadun alimun, at-tiflu qawiyun. Itu ada kana dan saudari-saudarinya. Sok setelah masuk mereka kepada mubtada khabar, berarti ubah isimnya, mubtadanya menjadi isim kana, posisinya tetap, sedangkan khobar kana itu menjadi lapak kedua. Ayo, lihat latihan yang kana. Muhammadun talibun, jadi gimana? Kana Muhammadun taliban. Oke. Al-waladani qaimani, laisal waladani qaimaini. Yang diubah adalah qaimani jadi qaimain. Dia jadi lapak kedua. Masih jenisnya masih sama, enggak beralih jenis, musanna. Cuman lapaknya diganti karena dia menjadi khobar laisa. Bukan khobar kana, khobar laisa. Kan laisa yang masuk ke dia temannya kana laisa. Ya. Al-muslimuna sabiruna, dhallal muslimuna sabirina. Jadi lapak kedua. Ya, sabirinanya. Muhammadun alimun, sara Muhammadun aliman. At-tiflu qawiyun, asbahat tiflu qawiyan. Jadi yang kan itu mubtada khobar, khobarnya yang dirubah menjadi L berapa? L2 ya. Walaupun kita pembahasannya bukan itu, karena itu adalah khobar kana. Khobar kana itu nanti di P2. Yang sedang kita perhatikan itu adalah isim kana, di mana dia tetap tidak berubah karena sebagai isim kana, dia P1. Kebalikannya adalah ada di inna dan saudari-saudarinya. Inna ini mubtadanya jadi isim inna, tapi dia malah yang berubah jadi lapak kedua. Khobarnya jadi khobar inna atau khobar teman-temannya, ya tergantung ya siapa yang masuk, dan justru dia tetap pada lapak pertama. Makanya Muhammadun ustadzun menjadi inna Muhammadan ustadzun. Al-bintani qaimatani, annal bintaini qaimatani. Ad-darsu sahlun, la'alla darsa sahlun. Ayo semuanya kok sepi. At-tayyibuna mahbubuna, inna at-tayyibina mahbubuna. Muhammadun qamarun, ka'anna Muhammadan qamarun. Gitu. Jadi anna. Oh anna, ada tasdidnya, ada. Anna ya, ada tasdidnya. Syukran. Jadi maksudnya begini Bapak Ibu, kalau misalkan di dalam Al-Quran atau hadis, ibu-ibu tiba-tiba menemukan ada inna atau kana, ya. Misalkan kana Rasulullah, misalkan ya ada, atau kana Rasul,
Rasul itu mulia ya. Karim. Saya ini dulu saya. Kira-kira gimana ngasih harokatnya? Kana ar-rasulu kariman. Kalau di Arab gundul pasti sudah ada ini alifnya. Makanya di bonus sebetulnya alif itu. Enggak perlu khawatir. Iya kan? Enggak perlu khawatir. Kecuali kalau suruh dirubah. Ar-rasulu karimun itu nanti rubahnya harus pakai alif, kita yang ngasih. Kalau dalam Arab gundul sudah ada bonus. Makanya keterlaluan, sudah ada alif ini bacanya karimin. Udah ada dikasih ini alif itu tandanya fathah. Dia malah karimin. Gimana itu? Ya. Nah, terus kalau begini ya, ada inna. Bacanya gimana? Nah, gini ya. Sok baca innar rasula karitah gitu. Ya. Ini tuh bakal kita temuin itu dalam bahasa Arab itu. Ya. Inna tauhid wajib. Gimana? Inna tauhida wajibun. Kalau kana tauhidu wajiban. Itu Pak. Ya. Kalau ditanya alasannya kenapa kok itu innar rasula karimun, kok ar-rasula enggak ar-rasul ar-rasuli? Ini adalah isim inna sama dengan P2 L2, maksudnya ar-rasula. Itu ya khobar inna P1 pakainya L1 bunyinya karimun. Ingat tergantung jenisnya, ngasih tanda itu jenisnya. Ini kan mufrad jadi gampang pakai dhammah. Ya kalau mutsanna ya kan ada L2-nya masing-masing, L1 L2-nya. Coba kalau jadikan ini mutsanna pakai inna. Innar rasulaini karimani. Itu soal level ketiga. Ya kan? Tapi saya kan enggak buat. Ubah innar rasula karimun, ubah jumlah tersebut menjadi mutsanna. So, bagaimana? Innar rasulaini karimani. Kalau ada kana rasulani karimaini. Tuh. Kalau ininya banyakan jamak, rasulnya jamakkan dulu jadi apa? Rusul. Jamak taksir berarti innar rusula. Itunya harus jamak karimun. Apa? Mungkin karimuna. Ya, bisa jadi. Ya, taib. Itu Bu, ya. Ikhwah, seperti itu. Jam 11 ya. Apa nih? Taib. Ya. Oke. Kita masuk waktu setengah jam. Kita akan gunakan untuk P2. Isim nakirah, isim ma'rifah tolong tandai. Halaman 32 tolong tandai. Kalau ada waktu kita bahas ini. Ya. Ada waktu kita bahas itu. Nah, ayo. P1 berarti satu mubtadaun, khobar, fa'il, naib fa'il, isim kana, khobar inna. Ulang. Mubtada, khobar, fa'il, naib fa'il, isim kana, khobar inna. Kalau jenis-jenis isim modal isim mufrad, mutsanna, jama' mudzakkar salim, jama' muannas salim, jama' taksir, asmaul khamsah, isim maksur, isim manqus, dan isim yang tidak bertanwin. Kalau Muhammad masuknya isim apa? Masukkan 3 lapak. Kalau akhuka masuknya jenis apa? Masukkan 3 lapak. Kalau Musa itu masuknya apa?
Masukkan 3 lafaz. Kalau ar-radhi itu isim apa? Masukkan 3 lafaz. Kalau muslim dijamakan jadi jama apa? Masukkan 3 lafaz. Kalau muslimatun dijamakan jadi apa? Masukkan 3 lafaz. Kalau Aisyah itu isim apa? Masukkan 3 lafaz. Iya, enggak pakai alif ya. Aisyah enggak gitu. Aisyatu, Aisyata, Aisyata. Ya. Jadi kalau saya tanya ya, berikutnya nanti ya ada pertanyaan setelah kita sebutkan P1. Ada berapa P1? P1 ada berapa? Ayo sebutkan 1, 2, 3, 4, 5, 6. Berarti ada berapa? Ayo sebutkan lagi 1, 2, 3, 4, 5. Oh, saya akan tanya satu persatu. Mubtada itu apa? Isim di awal kalimat. Khobar itu apa? Yang menjelaskan mubtada. Fa'il itu apa? Di jumlah apa? Baik. Naibul fa'il itu apa? Asalnya sebagai apa? Maf'ul. Fa'ilnya yang dihilangkan. Kemudian isim kana itu apa? Adalah mubtada khobar yang kemasukan oleh kana, mubtadanya menjadi isim kana dan tetap dia pakai L1. Kalau khobar inna itu apa? Mubtada khobar yang kemasukan oleh inna dan kawan-kawannya sehingga khobarnya ini menjadi khobar inna dan dia menjadi P1 ya, yang P2 nya nanti yang isim inna apa? P2 nya isim inna lah ya, atau khobar kana itu akan dibahas di P2 sekarang nih. P2 kita akan bahas ya. Taib. Yo, para penjual lapak kedua. Yang pertama nih, setiap isim akan ditempatkan dalam lapak kedua ketika berperan sebagai maf'ul bih. Apa itu maf'ul bih? Yaitu isim yang menunjukkan objek dari suatu pekerjaan. Contoh, Muhammad telah membuka pintu. Mana objeknya? Kalau di bahasa Arab kan pakai jumlah fi'liyah gimana? Fataha Muhammadan apa Muhammadin? Iya, bagus. Fataha Muhammadun al-baba. Al-baba itu objek itu maf'ul bih, harus pakai L2 karena dia P2. Maf'ul bih sampai hari kiamat pakai P2. Berarti dia P2 harus gunakan L2. Kalau jenisnya mufrad berarti pakai fathah al-baba. Paham Ibu? Ibu paham? Kenapa? Paham tidak? Wah, ini enggak lanjut kayaknya. Paham tidak? Ulang. Oke. Pelan-pelan. Maf'ul bih itu isim yang menunjukkan objek. Bu, kalau saya katakan gini, Muhammad telah membuka pintu, objeknya apa? Pintu yang dibuka. Yuk bahasa Arab kan pakai jumlah fi'liyah. Fataha Muhammadun al-bab. Sukunkan dulu al-bab. Kan al-bab itu pintu. Pintu itu objek. Objek itu P2. Bukan lagi P1 udah tamat. P1 itu tadi mubtada, khobar, fa'il, naib fa'il, isim kana, khobar inna. Sekarang kita sudah ke season berikutnya yaitu P2. Yang pertama maf'ul. Kapanpun kita menemukan maf'ul, dari mana kita tahu maf'ul? Ya dari artinya lah. Kan tadi juga tahu. Ya, Muhammad memukul pintu. Apa? Maf'ulnya mana? Pintu, Pak. Muhammad maf'ulnya. Fokus makanya ya. Ya, tahu enggak apa-apa ya. Biasa begitu memang saya jebakan. Ya, tahu. Jadi al-bab itu Pak, maf'ulnya adalah pintu. Allahu Akbar. Ini kayaknya harus minum kopi dulu antum.
Tapi gak apa-apa kan, tapi jadi paham kan? Iya, maf'ulnya itu adalah pintu. Kalau fa'ilnya adalah Muhammad. Kalau fi'ilnya mana? Fataha. Barakallahu fikum ya. Kalau kita sudah tahu itu adalah maf'ul, berarti itu dia P2. P2 pakainya L2. Karena albab itu isi mufrad, maka L2 nya bunyinya alba, ba bukan albabu, bukan albabi. Kapan Ustaz kalau saya pakai albabu? Ya kalau jadi mubtada, ya kalau jadi fa'il, kalau jadi khabar. Contohkan Ustaz, albabu kabirun, pintu itu besar. Albabu kan isim di awal, jadi mubtada. Ya saya gunakan L1 lah karena dia P1 mubtada. Kalau di sini albabanya sebagai maf'ul. Maf'ul itu P2, ya gunakan L2, maka bunyinya albaba. Muhammad fataha Muhammadun albaba. Ya, ngerti kan sekarang kan? Alhamdulillah. Syariba Zaidun al-ma'a. Zaid telah meminum air. Yang diminum apa? Air. Berarti objeknya ya air. Alma. Maka bunyi air gimana? Al-ma'a, bukan al-ma'u, bukan al-ma'i. Ya. A'tal ghaniyul faqir al-mala. Kenapa harakatnya begini-begini ya? Ya, komputernya ini. Ya, berikutnya, a'tal ghaniyul fakir al mala. Orang kaya itu telah memberi orang fakir harta. Mana maf'ulnya? Ayo, maf'ulnya mana? Jangan lihat bahasa Arabnya dulu deh, Indonesia aja dulu deh. Orang kaya itu telah memberi orang fakir harta. Bagus ya. Maf'ulnya itu dua, fakir dan harta. Orang fakir yang diberi, hartanya yang diberikan kembali. Pokoknya yang di, maf'ul itu yang di. Makanya jumlah itu, fi'liyah itu bisa memiliki maf'ul sampai dua. Dan ada fi'il khusus. Contoh, memakaikan, itu pasti akan maf'ulnya akan dua. Saya memakaikan anak baju, kan kaos kaki, ya. Yang dipakaikan apa tuh? Anaknya sebagai satunya apa? Yang dipakai, apa? Yang dipakaikan. Kalau kaos kakinya yang dipakaikan kepadanya, kan gitu. Saya memakaikan. Yang anak itu sebagai apa? Emang objek. Berarti yang dipakaikan, bukan kaos kaki yang dipakaikan. Bukan kaos kaki yang dipakaikan. Kalau anaknya yang dipakai gitu. Ana gak tahu itu urusan bahasa Indonesia, harus merujuk pada ahli bahasa Indonesia cara mengungkapkannya apa. Kan kalau yang diberi ini, yang diberi itu objeknya orang fakir, yang diberikan kepadanya itu adalah hartanya, objek juga yang di dua-duanya. Maka kalau dua-duanya menyandang status objek, dua-duanya harus jadi P2, harus pakai L2. Al-fakir itu isi mufrad, mal itu isi mufrad, ya pakai fathah dua-duanya. Paham tidak? Alhamdulillah. Paham tidak Bapak-bapak? Kalau ibu-ibu? Insyaallah kalau ibu-ibu ya. Baik, ya. Nah, saya lihat jika diperhatikan kalimat yang bergaris bawah merupakan jenis kalimat mufrad yang berada pada posisi lapak kedua dengan ditandai oleh harakat fathah. Mengapa? Karena kalimat tersebut sedang memerankan peran maf'ul bi. Namun jika tidak menemukan tanda yang sesuai karena disebabkan jenis isimnya mabni, maka tetap bisa dihukumi sebagai objek selama maknanya menunjukkan kepadanya, seperti kata as'aluka. Apa arti as'aluka? Masa nggak tahu? As'aluka, aku meminta kepadamu. Kamunya ini mana? Ka kan? Ka itu objek kan? Yang dipinta kan? Sama, as'alu juga maf'ulnya dua. Ya Allah, as'alukal hidayah. Yang diminta adalah hidayah,
Benar nggak? Yang diminta siapa? Allah. Yang diminta darinya apa? Hidayah. Jadi dulunya yang diminta. Ka-nya itu maf'ul, hidayahnya juga itu maf'ul. Tapi kan kalau kaf itu adalah mabni, nggak bisa berubah. Ya nggak? Ya udah, nggak kita bilang el-elan gitu, enggak. Ya, jadi dia numpang, asalkan kita tahu itu adalah objek, lapak kedua udah cukup. Jadi dia numpang statusnya. Gitu. Lanjut. Ya, asal tahu saja, lihat dari A, B, C, D, E, F, G, H, I, J sampai J. P2 itu nggak mungkin kita bahas, nggak mungkin seharian ini nggak mungkin kita bahas gitu. Ya, tapi secara global kan sudah tahu alurnya kan? Iya kan? Sudah tahu kan? Sudah tahu, alhamdulillah. Jadi kalau nanti menemukan apa nih? Menemukan maf'uli ajli, menemukan maf'ul fi, maf'ul mutlaq, maf'ul ma'ah, hal, tamyiz, mustatsna, isimla dan munada itu harus pakai P2. Harus pakai L2 karena mereka adalah P2. Ustaz saya nggak tahu, ya itu urusan masing-masing. Ya silakan belajar yang namanya maf'ul ali ajli itu kayak apa. Ya sama kayak tadi. Itu mau kemana? Ada ya. Tayyib ya. Jadi kalau untuk mengetahui itu silakan, itu urusan masing-masing. Mau melanjutkan belajar ya mangga. Ya. Kalau enggak stuck ya berarti ya nanti bingung dong. Enggak bakalan sempurna. Soalnya di dalam Arab gundul itu lengkap nanti. Ada maf'ul bi, maf'ul fi, maf'ul ajli. Kalau kita enggak tahu itu adalah maf'ul bi, mau kita kasih lapak kayak gimana dia? Kalau itu kita enggak tahu itu maf'ul fi, kita bakal enggak salah ngasih lapak. Soalnya enggak tahu itu kalau maf'ul fi ternyata P2. Malah kita anggap P1 misalkan, kan repot. Makanya harus dibedakan masing-masing. Bedanya maf'ul bi apa dengan maf'ul fi, maf'ul ajli, maf'ul ma'ah itu apa bedanya? Dan itu gak mungkin satu hari dua hari, itu butuh proses. Namun alhamdulillah ketika antum dan antuna sudah tahu caranya, ini mudah. Udah begitu, sampai mana begitu caranya. Ya, tinggal tahu satuan-satuannya saja. Maf'ul ajli itu kayak apa sih? Gitu. Setelah tahu gampang, tinggal dimasukkan ke dalam lapaknya, ya. Oke, kira-kira mau milih yang mana nih? Saya mau kasih satu lagi, maf'ul ajli, maf'ul fi, maf'ul mutlaq, maf'ul ma'ah, hal, tamyiz. Oke ya, saya rekomendasikan kita bahas maf'ul fi. Maf'ul fi itu karena itu ada sering kita temui maf'ul fi dalam keseharian. Lihat maf'ul fi yang C. Maf'ul fi C. Sebuah isim yang disebutkan untuk menjelaskan keterangan waktu atau tempat terjadinya sebuah pekerjaan, disebut juga dengan dzaraf. Dzaraf itu disebut dzaraf. Contoh ke bahasa Indonesianya dulu. Ini harusnya saya kasih garis bawah bahasa Indonesianya ya. Nanti saja. Contoh, saya salat hari raya pada hari Sabtu. Keterangannya apa? Keterangan waktu, keterangan tempatnya apa? Pada hari Sabtu. Saya duduk di belakang Ustadz. Mana keterangannya? Saya berpuasa pada hari Senin. Pada hari Senin. Siswa berdiri di depan Ustadz. Di depan Ustadz. Nah ibu sekalian, ya para ikhwan, para akhwat sekalian. Jadi kalimat pada hari Sabtu, di belakang Ustadz, di depan, di samping, itu kan keterangan waktu atau keterangan tempat. Benar nggak? Contoh, saya duduk di depan bapak-bapak, itu keterangan tempat atau waktu? Tempat. Saya pergi ke sekolah hari Jumat, waktu apa tempat? Waktu. Saya sholat ba'da zuhur, waktu tempat? Rumah saya setelah rumah kamu, tempat. Ya kan? Gitu. Itu setelah di belakang itu tuh harus pakai lapak keberapa? 2, karena dia P2 yang kayak begitu tuh. Makanya lihat bahasa Arabnya. Shallaitul Ida, aku salat Id, salat hari raya, hari Sabtu. Yaumas Sabti, bukan yaumus Sabti.
yaumis sabti. Ustaz, yang sabtinya apa? Itu lain lagi. Sabti itu P3. Kalimat majmuk. Ini yang pertamanya aja. Harinya aja, hari Sabtu, ya. Yauma bukan yaumu, bukan yaumi. Kalau ditanya kenapa yauma, kenapa pakai fathah, kenapa pakai lapak kedua? Jawabannya karena itu maf'ul fi atau dzaraf. Maf'ul fi atau dzaraf itu P2, berarti gunakan L2, maka bunyinya yauma, bukan yaumu, bukan yaumi. Sekali lagi perhatikan jenisnya, jenis isimnya. Itu yang akan menentukan tanda. Ya. Gitu. Makanya tetap M dulu. Modal dulu. Masukkan ke lapak dengan mungkin, baru kemudian kita bahas tuh yang P-nya. Tuh maf'ul fi. Jalastu, aku duduk di belakang ustad. Khalfal ustadzi, bukan khalfu, bukan khalfi. Wah, paham tidak? Wah, paham tidak? Coba, saya duduk di depan ustaz. Gimana? Jalastu mal, bukan mil, bukan mul. Amama, apa kedua? Karena dia sebagai dzaraf atau maf'ul fi. Keterangan waktu, keterangan tempat itu harus lapak kedua. P2 berarti gunakan L2. Ya. Gitu. Makanya kita sebetulnya sudah sering gunakan itu. Makanya kenapa antum gak bilang saya mau sholat ba'di zuhur ya, saya mau sholat ba'du zuhur ya? Kenapa bilangnya ba'da sih? Itu kita sudah didoktrin oleh ahlu nahwi. Kalau kita ngomong ba'da, qabla, itu kita sedang mengucapkan keterangan tempat atau waktu, digunakannya lapak kedua. Alhamdulillah, kan sudah didoktrin oleh ahli bahasa. Ayo, kenapa antum nggak bilang sholat qabli zuhur dulu? Padahal qabla itu bisa qablu, bisa qabli. Antum kenapa pakai qabla? Saya tanya itu. Sekarang tahu jawabannya. Itu maf'ul apa? Maf'ul fi. P2 gunakan L2. Alhamdulillah. Ya, ya kan? Gitu. Dah ya. Istirahat dulu. Ya, itu.